Oke teman-teman, ya sekarang kita akan sedikit melanjutkan ya tentang larutan ideal dan juga larutan nyata. Pasti ketika kuliah gitu ya, atau ketika SMA gitu pernah belajar sedikit gitu ya, tentang larutan ideal dan juga larutan nyata. Nah, sebenarnya apa bedanya gitu ya? Kita lihat. Nah, larutan ideal sendiri ya di situ dinyatakan sebagai suatu larutan yang di dalamnya itu tidak terjadi perubahan sifat-sifat dalam komponennya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri larutan ideal yang bisa kita gunakan sebagai apa ya? Parameter gitu ya. Yang pertama adalah adanya keseragaman gaya tarik-menarik. Keseragaman gaya tarik-menarik ini ya lebih pada gaya kohesi dan juga gaya adhesi. Jadi kalau ada keseragaman gaya tarik antar molekul yang sejenis dan tidak sejenis, maka di situ membentuk suatu larutan yang ideal. Kemudian tidak ada panas yang dilepaskan dan juga tidak ada panas yang diabsorpsi dalam proses pembuatan larutan tersebut. Dan volume akhir larutan itu merupakan penjumlahan dari sifat aditif masing-masing komponen yang kita campurkan. Kemudian tidak ada pemuaian atau penyusutan ketika kedua komponen tersebut dicampurkan. Dan untuk larutan di sini, dia akan mengikuti konsep dari hukum Raoult. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hukum Raoult, kita perlu ingat kembali tentang konsep termodinamika gitu ya, di mana ada suatu kecenderungan dari bahan untuk melepaskan diri. Melepaskan diri supaya apa? Supaya dia bisa mencapai kesetimbangan termal. Nah, perubahan ini ya bisa berupa secara fisika ataupun secara kimia. Nah, contoh yang paling mudah misalnya kita punya es batu, kita punya air dalam suhu ruang gitu ya. Maka perbedaan suhu antara es batu dan juga air tersebut ya itu akan memacu masing-masing komponen baik es batu maupun si air suhu normal itu untuk mencapai kesetimbangan termal. Dengan cara apa? Yang es batu akan melelehkan dirinya sendiri, mengurangi suhunya, menambahkan suhunya supaya bisa naik, ya. Sedangkan yang air suhu ruang akan menurunkan suhunya, ya supaya apa? Bisa sama dengan tadi, sehingga diperoleh titik tengahnya, ya. Kemudian pada titik tertentu, ya, ada perbedaan suhu antara kondisi di ruangan dengan air di dalam gelas tadi. Sehingga yang tadinya suhunya sudah sama akan menyesuaikan kembali ya supaya ada kesetimbangan termal dengan suhu di ruangan ya sehingga di permukaan gelas biasanya ada semacam embun seperti itu. Nah, itu bentuk dari usaha suatu sistem untuk mencapai kesetimbangan termal. Nah, di sini pada hukum Raoult itu dinyatakan bahwa tekanan uap larutan ideal itu akan dipengaruhi oleh tekanan uap dari pelarut dan juga fraksi mol zat terlarut yang terkandung di dalam larutan tersebut. Ya, dan di dalam larutan ideal, suatu tekanan uap parsial dari tiap konstituen yang dapat menguap atau komponen yang volatil itu sama dengan tekanan uap konstituen murni dikalikan dengan fraksi molnya dalam larutan. Nah, kenapa kok di dalam hukum Raoult itu yang diamati adalah tekanan uap? Karena tekanan uap itu merupakan salah satu sifat dari larutan yang dapat menggambarkan energi bebas dari suatu bahan. Ya, jadi seberapa besar energi bebas dari suatu bahan itu bisa digambarkan oleh tekanan uap. Ini yang tadi saya sampaikan, tekanan uap parsial dari konstituen yang volatil itu sama dengan tekanan uap murni, ya dikalikan dengan fraksi mol dari konstituen tersebut. Ini adalah contoh soal yang saya berikan dan sudah kita bahas di kelas gitu ya, di mana ada komponen benzen etilen klorid ya dengan fraksi mol benzen 0,6 sehingga fraksi mol etilen kloridnya adalah 0,4. Ingat ya bahwa total fraksi mol adalah 1. Kemudian masing-masing ya baik benzen maupun etilen klorid memiliki tekanan uap murninya ya. Sehingga untuk mendapatkan tekanan uap parsial kita tinggal menjumlahkan untuk mendapatkan tekanan uap parsial masing-masing kita kalikan tekanan uap murni dikalikan dengan fraksi mol. Ya, lalu kita memperoleh tekanan uap parsial masing-masing dan kita jumlahkan untuk mendapatkan tekanan uap parsial keseluruhan larutan. Ya. Kemudian ini diagram yang bisa kita pahami bersama ya di mana di sini adalah
diagram yang menunjukkan di sini ada komponen benzen, ada komponen etilen klorid ya. Di titik ini adalah titik 100% benzen, ini adalah titik 100% etilen klorid ya. Nah, di sini diketahui bahwa titik atau tekanan uap murni dari benzen 100% adalah 268, sedangkan tekanan uap murni dari etilen klorid adalah 236. 100% etilen klorid dan 100% dari benzen. Kemudian di sini dinyatakan dalam fraksi mol suatu komponennya. Ketika ada di tengah-tengah ini ya, maka 50% benzen dan 50% dari etilen klorid kita tarik ke atas akan diperoleh tekanan uap di sini. Jika bergeser entah ke arah kiri atau arah kanan, itu akan menyebabkan perubahan tekanan uap di situ. Ya. Sehingga kalau berdasarkan hukum Raoult ini bisa kita tarik ke atas ya untuk menggambarkan berapa tekanan uap yang ada pada campuran atau larutan kita. Apa aplikasinya dalam farmasi gitu ya? Apakah ada obat yang mengandung benzen dan juga etilen klorid tadi? Tentu tidak ya. Biasanya benzen dan juga etilen klorid itu lebih sering digunakan atau dimanfaatkan di bidang farmasi khususnya untuk analisis ya, untuk kepentingan di lab laboratorium. Lalu untuk kepentingan produksi sediaan farmasi apa kaitannya gitu ya? Ya ada tapi dengan bahan yang lain. Di sini dicontohkan bahwa ada ya tekanan uap dari CFC11 dan CFC12 di mana itu merupakan gas yang biasa digunakan sebagai propelan atau bahan pembawa dalam sediaan aerosol yang semprot itu ya. Nah, di sini diketahui untuk tekanan uap dari CFC11 itu 13,4 PSI dan untuk yang CFC12 adalah 84,9 PSI dengan masing-masing bobot molekul yang tertera di situ. Lalu diketahui berapa molnya dan di sini diminta untuk mencari berapa tekanan uap parsialnya. Kita perlu mencari dulu berapa fraksi molnya ya dari P11 dan P12. Kita hitung dulu berapa fraksi molnya ya. Baru di sini kita bisa memperoleh tekanan uap dari campurannya. Ini untuk mendapatkan fraksi mol ya. Kemudian ini untuk tekanan uap murninya. Sehingga ini kita bisa peroleh tekanan uap parsial. Lalu kita jumlahkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa 51,5 ini ya itu merupakan tekanan uap tanpa mempertimbangkan tekanan uap di atmosfer ya. Kemudian jika kita pertimbangkan ya tekanan uap di atmosfer maka dikurangkan 14,7 sehingga tekanan uap campurannya adalah 36,8. Kemudian jika tadi kita bicara tentang larutan yang ideal, ada pula larutan yang tidak ideal atau disebut dengan larutan nyata, di mana larutan ini ya menunjukkan ketidakseragaman gaya interaksi. Dalam hal ini bisa jadi kohesinya lebih besar daripada adesi, begitu juga sebaliknya, adesinya yang lebih besar daripada kohesinya. Ya, di sini ada ketidakseimbangan adesi dan kohesi dan juga ada kemungkinan terjadinya penyerapan panas dan juga pelepasan panas. Ya, contohnya ketika kita mencampurkan air dan juga asam sulfat ya di dalam lemari asam pasti akan menghasilkan larutan dengan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur masing-masing sebelum dicampurkan. Nah, untuk larutan nyata ini seringkali tidak sesuai dengan hukum Raoult di mana ada penyimpangan positif dan juga penyimpangan negatif dalam penentuan tekanan uapnya. Nah, di sini digambarkan untuk hukum Raoult, contoh untuk penyimpangan negatif itu akan terjadi apabila adesi lebih besar daripada kohesi. Nah, di sini tekanan uap larutan yang diperoleh pasti akan lebih kecil daripada yang diharapkan pada hukum Raoult. Ini adalah tekanan uap yang diperhitungkan berdasarkan hukum Raoult, sedangkan yang ini melengkung di bawah ini adalah tekanan uap aslinya. Contoh campuran yang menunjukkan penyimpangan negatif adalah kloroform dan juga aseton. Kemudian untuk contoh campuran yang mengalami penyimpangan positif terhadap hukum Raoult adalah kloroform dan juga etanol. Ada juga benzen etanol, karbon disulfida aseton, itu juga menunjukkan penyimpangan positif.
di mana penyimpanan ini akan terjadi apabila adesi itu lebih kecil daripada gaya kohesinya. Ya, sehingga tekanan uapnya ya akan lebih besar ya dibandingkan dengan tekanan uap yang ditetapkan berdasarkan hukum Raoult. Kemudian ada juga di sini hukum Henry yang biasa digunakan untuk larutan nyata, dan ini digunakan juga untuk menggambarkan kelarutan gas ya, di mana tekanan uap solut dikurangi dengan K solut kali dengan fraksi mol dari solut. Kemudian untuk destilasi campuran biner gitu ya, di sini kita contohnya punya komponen A dan juga komponen B, di mana masing-masing memiliki perbedaan titik didih. Ya, ini juga sudah dipelajari tentang diagram fase ya. Dengan titik didih tertentu, ya di sini dengan fraksi mol tertentu, ya. Contohnya di sini di titik di titik E, ya. Di titik E ini, ya ketika suatu komponen di titik E ini, maka komponen A-nya akan lebih besar daripada komponen B, ya. Jika dia dididihkan pada suhu di titik D ini, ya, maka akan terbentuk suatu gas ya atau uap dari komponen A. Nah, banyaknya jumlah atau jumlah dari uap komponen A itu ada di titik F. Ya, perbandingan antara uap dari komponen A dan komponen B untuk perbandingan cairan E adalah di titik F. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan larutan ideal dan larutan nyata. Untuk bahasan topik selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.